Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu kembali dengan Pak Krisna. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Hari ini kita akan membahas buku paket halaman 21, 22, dan 23. Di dalam buku paket tersebut terdapat sebuah bacaan yang berjudul Melistriki Daerah Terpencil. Bacaan tersebut terdiri dari 4 paragraf, di mana paragraf-paragraf tersebut nantinya akan kita bahas, kita cari gagasan pokoknya. Kemudian dari gagasan pokok itu kita akan membuat ringkasan teks bacaan. Di dalam mencari gagasan pokok, kita bisa menentukan kata-kata kunci di setiap paragrafnya. Kata kunci ini merupakan kata-kata yang penting dan menjadi bahasan di dalam paragraf tersebut. Mari kita perhatikan paragraf pertama. Indonesia patut berbangga karena memiliki beragam sumber energi, mulai dari yang berbasis fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, juga energi non-fosil yang termasuk dalam energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, tenaga matahari, tenaga angin, sampai mikrohidro. Meski demikian, sampai saat ini masih banyak warga Indonesia yang belum menikmati listrik. Mereka kebanyakan tinggal di daerah terpencil. Tanpa listrik, warga di daerah itu tak dapat mengisi baterai telepon genggam atau menonton televisi. Mereka mengalami hambatan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Baik anak-anak, dari paragraf tersebut coba di mana letak gagasan pokoknya. Ketika ada di awal ya, kita lihat kalimat keduanya. Apakah ada repetisi atau pengulangan? Ya, masih ingat ya, untuk menentukan gagasan pokoknya. Mari kita cermati kalimat kedua dari teks paragraf berikut. Mulai dari yang berbasis fosil. Ini dari kata mulai dari yang berbasis fosil. Ini merupakan menerangkan dari kata beragam sumber energi. Indonesia patut berbangga karena memiliki beragam sumber energi. Ini ya, mulai dari yang berbasis fosil. Ini ya, berarti kata kalimat kedua ini merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Kemudian pada kalimat ketiga, meski demikian. Meski demikian ini apa? Meski demikian ini, walaupun di atas tadi disebutkan banyak beragam sumber energi, tetapi masih ada warga Indonesia yang belum menikmati listrik. Ini ya, ini berarti menerangkan kalimat di atasnya atau menerangkan kalimat sebelumnya. Kemudian pada kalimat keempat, mereka kebanyakan tinggal di daerah terpencil. Siapa yang mereka ini? Kata ganti ya, ada kata ganti mereka. Mereka siapa? Ya, warga Indonesia yang belum menikmati listrik. Ini juga menerangkan. Kemudian paragraf kalimat berikutnya, tanpa listrik warga di daerah itu tak dapat mengisi baterai telepon genggam. Warga di daerah tanpa listrik, warga di daerah itu ini ya, ini juga merupakan penjelasan dari warga mereka yang tinggal di daerah terpencil. Kemudian kata ganti lagi yang kalimat terakhir, mereka mengalami hambatan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Ini merupakan penjelasan dari adanya kejadian tidak adanya listrik di daerah mereka. Ini ya anak-anak, berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama.
Kalimat utamanya, Indonesia patut berbangga karena memiliki beragam sumber energi. Gagasan pokoknya apa? Kita lihat yang paling penting apa ini, kata kuncinya adalah beragam sumber energi. Berarti gagasan apa? Pokoknya beragam sumber energi di Indonesia atau berbagai macam sumber energi di Indonesia, banyak sekali gitu ya. Ini tentang paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua kita perhatikan. Tidak berlebihan jika pemerintah saat ini menempatkan sektor ketenaga listrikan sebagai program prioritas. Salah satunya adalah lewat mega proyek 35 gigawatt GW ini ya. Beberapa kali Presiden Joko Widodo mengatakan program 35 GW bukan sekedar program tetapi kebutuhan. Hal tersebut menjadi kewajiban bagi negara untuk menuntaskannya. Untuk desa dan daerah terpencil, selama ini sudah ada beberapa program pemerintah. Namun harus diakui program itu belum banyak berdampak karena sampai saat ini masih banyak daerah yang belum teraliri listrik. Baik, kita cari kata kunci di paragraf kedua ini. Apa yang sering diulang? Ayo, coba apa? Betul, program pemerintah atau apa ini? Kalau di dalam kalimat pertama ini ada kata yang selalu diulang di paragraf berikutnya, program pemerintah. Ini sebagai program prioritas ini ya, pada kata terakhir pada kalimat pertama. Kemudian salah satunya ini salah satu menerangkan dari program prioritas tadi. Apa salah satunya dari program prioritas? Mega proyek 35 gigawatt itu ya. Kemudian paragraf kalimat berikutnya. Beberapa kali Presiden Joko Widodo mengatakan program 35 gigawatt. Ini ya program. Berarti apa? Tentang program kata kuncinya. Kalimat berikutnya, hal tersebut menjadi kewajiban warga untuk menuntaskannya. Menuntaskan apa? Menuntaskan program yang apa dibicarakan di atas tadi. Kemudian untuk desa dan daerah terpencil, selama ini sudah ada beberapa program pemerintah. Ini ya sudah ada lagi, ada kata kunci yaitu program. Kalau lebih dispesifikkan lagi adalah program pemerintah itu ya. Namun diakui program itu belum banyak berdampak. Ini ya. Berarti kata kunci dari paragraf kedua adalah program pemerintah dengan gagasan pokoknya. Kita lihat kalimat utamanya ada di awal. Tidak berlebihan jika pemerintah saat ini menempatkan sektor ketenaga listrikan sebagai program prioritas. Program prioritas pemerintah adalah tentang kelistrikan atau bisa diubah bentuknya, listrik merupakan program prioritas pemerintah. Itu kalimat apa gagasan pokoknya. Kita ke paragraf ketiga. Di Indonesia terdapat wilayah terpencil yang sudah menikmati listrik. Namun karena kebutuhan meningkat, maka perlu tambahan pasokan. Ada pula daerah terpencil yang sama sekali belum menikmati listrik. Pemerintah selama ini berusaha menjangkau desa-desa terpencil ini dengan berbagai program seperti program listrik desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga memiliki program melistrikkan daerah tertinggal. Kita lihat kata kuncinya pada paragraf ketiga ini apa? Yo. Tentang listrik. Ya, betul sekali, listrik. Gagasan pokoknya kita lihat kalimat utamanya. Di Indonesia terdapat wilayah terpencil yang sudah menikmati listrik. Namun karena kebutuhan meningkat, maka kebutuhan apa? Kebutuhan listrik ya, untuk menjelaskan kalimat yang pertama, maka perlu tambahan pasokan. Ada pula daerah yang terpencil
yang sama sekali belum menikmati listrik. Pemerintah selama ini berusaha untuk menjangkau desa-desa terpencil ini. Berarti apa gagasan pokoknya adalah di Indonesia terdapat wilayah terpencil yang sudah menikmati listrik. Oke. Gampang ya. Baik, ke paragraf keempat. Membangun listrik di pedesaan dapat dengan memanfaatkan potensi sumber energi yang ada. Indonesia punya sumber energi yang beragam, meski tidak melimpah. Karena kebutuhan listrik di daerah terpencil belum besar, potensi sumber energi yang kebanyakan energi baru dan terbarukan ini bisa dimanfaatkan. Sebut saja energi matahari, energi angin, atau energi air. Apa kata kuncinya di paragraf pertama ini adalah potensi sumber energi. Nah, gagasan pokoknya memanfaatkan potensi sumber energi yang ada untuk membangun listrik di pedesaan. Oke, itu ya anak-anak untuk paragraf keempatnya. Sudah kita temukan gagasan pokoknya adalah memanfaatkan potensi sumber energi yang ada untuk membuat untuk menciptakan atau untuk membangun listrik. Itu kemudian didapatkan 4 gagasan pokok tadi ya, sehingga dapat kita buat sebuah ringkasan. Dari gagasan pokok itu kita jadikan satu, kita tata menjadi sebuah paragraf yang padu. Tadi yang pertama adalah tentang untuk paragraf pertama gagasan pokoknya berbagai sumber energi yang ada di Indonesia. Kemudian gagasan pokok yang kedua, program prioritas pemerintah di dalam menempatkan sektor ketenaga listrikan. Kemudian untuk paragraf ketiganya adalah terdapat wilayah terpencil di Indonesia sudah menikmati listrik. Paragraf keempat, gagasan pokoknya listrik di pedesaan dapat memanfaatkan potensi sumber yang ada. Mungkin itu anak-anak yang bisa kita bahas untuk gagasan pokok dan gagasan dan kata kunci pada paragraf di halaman 21 dan 22. Baik, gampang ya untuk membuat ringkasannya. Kemudian kita akan membahas tentang menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Di dalam bukumu halaman 23 terdapat beberapa gambar, gambar A, gambar B, dan gambar C. Itu sebenarnya ini kita bisa membuat sebuah paragraf, membuat cerita berdasarkan gambar yang ada. Misalnya gambar A, kita lihat dulu di dalam gambar A ini. Pada gambar A ini ketika kita akan membuat cerita atau membuat paragraf berdasarkan gambar A, kita bisa menentukan gagasan-gagasan yang bisa muncul dari gambar tersebut. Misalnya ini kan seorang ibu yang sedang menyetrika baju, berarti bisa ditulis kalimatnya, ibu sedang menyetrika baju. Baju itu disetrika agar rapi. Ibu menyetrika menggunakan energi listrik. Apalagi ya? Sebelum dimasukkan ke dalam almari, baju disetrika terlebih dahulu. Gitu ya, bisa juga. Baik anak-anak. Kemudian dari gagasan-gagasan tersebut kita buat menjadi sebuah paragraf. Misalnya kita tentukan gagasan pokoknya dulu. Apa kira-kira gagasan pokok dari kalimat-kalimat tadi?
manfaat energi listrik bagi ibu. Energi listrik itu digunakan ibu untuk menyetrika baju. Baju disetrika agar rapi. Setelah disetrika, baju dimasukkan ke dalam almari. Ya, ini salah satu contoh dari membuat gagasan pokok berdasarkan gambar. Di situ ada gambar kedua, itu ya sama-sama. Kira-kira kalimat apa yang bisa muncul? Dibuat gagasan pokoknya, yuk bareng-bareng. Energi listrik dimanfaatkan sekolah saat upacara bendera, itu ya. Ya dah, energi listrik di mana ini gambar Pak Guru sudah memberikan arahan ini. Energi listrik dimanfaatkan saat upacara bendera. Energi tersebut energi tersebut digunakan untuk menyalakan pengeras suara. Pak Guru menggunakan pengeras suara untuk memberikan aba-aba atau memberikan amanat kepada para siswa. Semua siswa mengikuti upacara dengan hikmat. Tidak ada satupun siswa yang melanggar tata tertib upacara. Itu paragraf dari gambar teks visual yang kedua. Sekarang coba kamu buat sendiri, nanti kamu tulis di dalam buku tulis bahasa Indonesiamu. Jika perlu kamu bisa mengirimkannya ke Google Classroom di kelas masing-masing, kelas 4A, kelas 4B, 4C maupun di kelas 4D. Gambar C ya, ini anaknya sedang belajar. Nanti kamu membuat gagasan pokok dari gambar tersebut, kemudian nanti kalian jelaskan gagasan-gagasan pokok tersebut menggunakan gagasan pendukung yang ada. Mungkin itu dulu anak-anakku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.